Selamat pagi Sobat Planters. Perkenalkan, nama saya Iwan Parlindungan Sidauruk, peserta PLDP 3 bidang tanaman angkatan ke-26. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen bisnis. Untuk materi manajemen bisnis yang pertama adalah plantation management. Nah, seperti yang kita ketahui, usaha perkebunan itu adalah usaha yang meliputi kebun dan pabrik yang bekerja sesuai dengan sistem yang baku sehingga membentuk komunitas dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Ada 3 fungsi dari perkebunan. Yang pertama adalah fungsi ekonomi, yaitu untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional. Yang kedua adalah untuk fungsi ekologi, yaitu meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerapan karbon, penyediaan oksigen, dan penyangga kawasan lindung. Untuk yang ketiga adalah fungsi sosial budaya, yaitu sebagai pengembangan suatu wilayah yang ada di daerah perkebunan tersebut. Ada pokok-pokok permasalahan yang umum terjadi di perkebunan. Nah, yang pertama adalah produktivitas dan kualitas produk yang masih rendah. Yang kedua, sentra produksi on-farm yang tersebar di daerah. Yang ketiga, persaingan bahan baku yang relatif kurang sehat. Keempat, industri pengolahan belum berkembang. Yang kelima, pajak dan berbagai pungutan. Yang keenam, kualitas dan komitmen SDM perkebunan yang masih relatif rendah. Dan yang ketujuh adalah tekanan isu global seperti isu lingkungan maupun isu keamanan pangan. Untuk materi yang kedua adalah sistem perencanaan dan pengendalian manajemen. Nah, seperti yang kita tahu, manajemen itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan mengarahkan, serta mengontrol aktivitas organisasi agar tujuan dapat tercapai. Nah, sedangkan untuk perencanaan sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan dan menghubung-hubungkan fakta serta menggunakannya untuk menyusun asumsi yang diduga bakal terjadi di masa depan untuk kemudian merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi tercapainya tujuan-tujuan yang diharapkan. Ya, dan sedangkan untuk kontrol sistem adalah seperangkat sistem formal maupun non-formal dalam organisasi yang digunakan untuk mengendalikan tujuan organisasi. Nah, sedangkan untuk SPPM itu dapat diartikan sebagai suatu sistem terintegrasi antara perencanaan, proses, strategi, penganggaran, pencatatan, dan pertanggungjawaban dalam menjalankan organisasi agar perusahaan dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, fungsi dari SPPM ini sendiri adalah sebagai tools ataupun alat yang digunakan untuk membantu manajemen dalam mengarahkan organisasi untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan dari SPPM itu sendiri adalah untuk menetapkan arah, mengurangi ketidakpastian, meminimalisasi kemungkinan tindakan yang sia-sia, dan menetapkan standar yang digunakan dalam pengendalian. Sedangkan untuk manfaat dari SPPM itu sendiri adalah membantu para manajer untuk berorientasi ke masa depan. Yang kedua, akan meningkatkan koordinasi dalam pengambilan keputusan, serta perencanaan akan menekankan kepada tujuan organisasi, mengingat tujuan organisasi tersebut yang harus dicapai. Nah, sumber dari perencanaan itu sendiri dapat berupa kebijakan pimpinan tertinggi, hasil-hasil pengawasan, kebutuhan masa depan, penemuan-penemuan baru, maupun inisiatif dari dalam maupun luar organisasi. Untuk materi yang ketiga adalah basic problem solving and decision making. Nah, untuk decision making itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses memilih alternatif terbaik dari serangkaian alternatif keputusan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Decision making juga dapat diartikan sebagai serangkaian tahapan yang dilakukan dalam mengidentifikasi masalah, memilih suatu alternatif, dan mengevaluasi keputusan dari informasi atau data yang diperoleh dari berbagai sumber.
Ada 4 langkah dalam problem solving ataupun penyelesaian masalah. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah apa yang terjadi, kemudian menganalisis penyebab terjadinya masalah tersebut. Yang ketiga, mencari alternatif solusi terbaik untuk setiap permasalahan yang terjadi. Dan yang keempat adalah perencanaan tindakan dan persoalan potensial yang mungkin terjadi. Baik Sobat Planters, sekian penjelasan saya tentang manajemen bisnis. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.